Pemirsa, senang sekali berjumpa kembali dalam Kabar Nusantara, tentunya bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba, pemirsa. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kado pahit di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 bagi teman-teman dari P2G. Ini sudah hadir bersama kami anggota Komisi 10 DPR RI Ibu Lady Hanifah Amalia dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jabar 1 Sampurasun, Ibu. Rampes. Sehat ya, Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir Mas Iman Janatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi Guru Dewan Pengurus Nasional P2G. Apa kabar Mas Iman? Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kita melihat bahwa belakangan ini masih menjadi pembahasan terkait dengan nasib guru P3K. Boleh dia, mungkin saya ingin bertanya mengenai Mendikbudristek Nadiem Makarim ini juga menyebutkan bahwa ini selalu menjadi pencapaian pemerintah, di mana untuk rekrutmen guru ASN P3K ini sekarang mencapai 544.000 guru ASN P3K dan nanti targetnya di angka 1 juta. Namun sebenarnya Bu, hingga sampai saat ini bagaimana fakta di lapangannya? Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau pakai target jumlah, iya jumlah hampir terpenuhi karena sebetulnya tadinya diniatkan ada 1 juta P3K, ASN P3K dan sekarang sudah 600 ribuan. Persoalannya kan selama proses ini berapa banyak sih yang udah pensiun. Akhirnya perlu kita cermati bersama sebetulnya apakah ini bisa menutupi kekurangan atau tidak gitu kan. Karena targetnya kan sebenarnya mau menutupi kekurangan. Terus kemudian prosesnya tepat atau enggak. Memang kan karena 600 ribu bukan angka yang sedikit ya, dan itu dilakukan bertahap dan itu melibatkan berbagai pihak di internal kementerian pemerintah pusat maupun di daerah, maka memang akan cukup lama gitu waktunya untuk menyiapkan. Satu sisi secara jumlah teorinya sudah masuk semua, tapi masih ada yang belum di penempatan, masih ada yang belum bergajian, nah segala macam itu masih ada. Tapi sisi lain memang ya kita berusaha lah untuk bisa memenuhi itu. Nah, kalau Ibu tadi menyebutkan masih kita mungkin dari segi kuantitas memang dari segi jumlahnya sudah sesuai, cuman masih ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Bagaimana Ibu melihat, apalagi untuk DKI Jakarta sendiri, mungkin untuk beberapa daerah juga di Indonesia, di Papua juga, ada yang mungkin sekolahnya tidak sesuai dengan penempatan atau mungkin masih belum mendapatkan jam mengajar. Jadi yang kami dapat laporan di Komisi 10, ada yang misalnya dari Jawa Timur ditempatkannya di Maluku. Meskipun katanya gini, kalau P3K ASN harus mau dong ditempatin gitu di semua, di mana saja. Tapi mesti realistis karena ini diangkatnya sebelumnya. Maksudnya sebelum itu sudah mengabdi, sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Kalau kemudian disuruh pindah di tempat yang mana dan di tempat yang jauh dan kemudian perlu dipastikan tunjangannya itu diperoleh dari pemerintah daerah itu sampai, nah itu bisa. Tapi persoalannya nanti ada konflik sosial lagi karena ini Elisa, begitu ditempatkan orang luar yang setempat bukannya diangkat, nggak pada lulus, nah kan jadi masalah lagi gitu. Nah itu yang memang kita masih harus rapikan dan katanya nanti setelah ini selesai mau dibuat sistemnya direkrut oleh sekolah masing-masing, tapi nanti PR lagi tuh ada verifikasinya, verifikasi berkas-berkas dan segala macam yang tidak bisa dikontrol kalau tidak dilakukan dengan baik. Jadi sebenarnya masih berproses lah kita tuh. Oke, tapi kalau dari Mas Iman ini kan ada 4 poin yang disorot oleh P2G terkait dengan bagaimana pelantikan P3K ini, khususnya misalnya di wilayah DKI. Apa saja sih Mas sebenarnya poin-poin yang menjadi sorotan dari teman-teman P2G? Iya, dari P2G, saya sebagai Dewan Pengurus Nasional P2G dari bidang advokasi ini mendapatkan banyak laporan. Yang pertama, guru-guru ini resah karena belum dapat SK. Oh iya. Waduh, belum dapat SK nih bagaimana gitu kan. Terus yang kedua, guru-guru yang ditempatkan ini berada di tidak mendapatkan jam mengajar. Jadi dia datang ke sekolah tidak dapat ngajar, dia jadi guru piket, dia nganggur, dia jadi jaga perpustakaan, dia gantiin guru yang tiba-tiba izin dengan mata pelajaran yang sangat berbeda. Dan yang ketiga adalah guru ini mengajar dengan mata pelajaran yang berbeda ya. Boleh dia saya informasikan, ada guru PKN disuruh ngajar agama. Itu kan bukan hanya gurunya saja, bukan hanya kualitas pembelajaran, tapi anaknya yang kasihan kan. Gimana yang dapat agama kayak begitu gitu. Dan itu terjadi di beberapa mata pelajaran yang secara keilmuan sangat jelas seperti kimia, sosiologi gitu. Itu laporan yang sudah masuk ke P2G itu ada sekitar lebih dari 100. Dan yang kami sayangkan adalah guru-guru ini lebih dari hampir 100 guru yang lapor ke kami karena pasti angkanya jauh lebih besar ya. Ini menyatakan mereka sudah sertifikasi.
Nah, karena mereka sudah sertifikasi kan ada angka minimal mengajar 24 jam. Rata-rata di bawah itu. Jadi mereka hangus tuh tidak dapat sertifikasi gitu. Padahal mereka sudah secara profesional ya layak mendapatkan sertifikasi. Oke, ini kan total sejauh ini sudah ada 200 aduan. Sejauh ini ada 200 aduan. Ini khusus untuk wilayah DKI Jakarta saja? Hanya atau? wilayah DKI Jakarta. Tapi kalau misalnya provinsi-provinsi lain juga tidak menutup? Iya, kami mendapatkan laporan juga dari P2G Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan, trennya sama. Hanya kemudian data yang berhasil kami himpun saat ini ada DKI Jakarta. Itu pun sekarang sedang menjadi contoh untuk daerah lain karena beberapa guru-guru takut ya untuk melapor gitu. Karena kami juga harus merahasiakan data pribadi mereka, takut diintimidasi gitu karena takut melapor seperti itu. Nah, sebenarnya kondisi ini Bu Ledia, apakah karena ada ketidakprofesionalan analisis jabatan dengan kondisi real di lapangan atau bagaimana Bu? Karena ini kan ada perubahan regulasi di tengah jalan. Misalnya gini, di awal ada ketika rekrutmen P3K guru ini, guru kesenian nggak masuk, guru bahasa daerah nggak masuk gitu ya. Jadi ukurannya itu kan semua dasarnya sebenarnya dari Dapodik, data pokok pendidikan. Nggak bisa cuma Dapodik aja karena kondisi realnya juga harus dilihat. Nah, komunikasi dengan pemerintah daerah ini kan agak susah ya. Susah itu karena apa? Karena ada lebih dari 500 kabupaten kota. Kemudian yang SMA, SMK, SLB adanya di provinsi, maka mereka harus benar-benar duduk bareng melihat datanya ini benar nggak sih, datanya valid nggak sih, datanya tepat nggak sih. Nah, karena misalnya gini, ada formasi sekian, begitu diterima ternyata nggak ada tempat gitu kan. Yang begini-gini kan kondisi di lapangan ini yang memang agak menyulitkan sebenarnya. Maka kemudian realitasnya ketika mereka sudah sertifikasi tidak 24 jam mengajar, nggak keluar tunjangannya. Padahal bukan salah mereka. Iya kan? Jadi itu yang harus kita pikirkan gitu. Kita berlaku adil nggak sih sama guru-guru juga? Ya meskipun juga nanti masih banyak lagi yang kita maunya diangkat, udah diangkat aja yang ada semua. Kalau tanpa analisa memang nggak bisa sih, harus dianalisa sama-sama. Betul, saya sepakat Elisa, memang analisanya harus tepat. Berarti harus komprehensif datanya, termasuk misalnya yang mau pensiunnya berapa dan lain sebagainya. Kenyataannya ketika kemudian mereka ditugaskan yang sebagai guru piket saja nggak ngisi, berarti kan kita mau tujuannya kan mengisi kekosongan, kekurangan guru. Berarti ketika penempatan itu bukannya mengisi kekosongan, tapi justru over kan sebenarnya kalau sampai akhirnya kemudian tidak melakukan apa-apa. Nah itu mari kita mulai lebih mengkaji dengan lebih dalam lagi, dan di satu daerah itu harus benar-benar dipetakan. Oke, sebenarnya kita harus pakai atau gunakan data yang mana nih untuk akhirnya benar-benar memastikan bahwa di sekolah A misalnya kekurangan guru ini, kurang B dan kekurangan ini. Kita akan kembali, tetap saksikan Kabar Nusantara. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Kabar Nusantara. Ya Mas Iman, kalau misalnya ini juga P2G ini menilai bahwa terkesan Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini terkesan ya amatir dalam tata kelola manajemen dan juga tata kelola dan juga manajemen guru P3K. Ada dugaan ketidakprofesionalan dari analisis jabatan dan juga rekrutmen. Seperti apa sih sebenarnya fakta di lapangan yang mengapa akhirnya P2G bisa menyebut bahwa ini tata kelola dan juga manajemennya amatiran sebetulnya? Iya, yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa ada guru-guru yang tidak mendapatkan jam mengajar. Ini bagaimana seperti ini? Walaupun dari Dinas Pendidikan di daerah itu ke Panselnas dan balik lagi ya, tetapi kan harusnya sejak awal hitungannya harusnya benar. Lalu juga yang kedua, ada guru-guru yang mata pelajarannya berbeda, keliru. Nah harusnya ini kan terlihat di dalam Dapodik. Dapodik itu kan sangat transparan. Artinya yang kurang itu adalah soal verifikasinya gitu. Jadi setelah diverifikasi ternyata ya kita lihat sekarang gitu bahwa ternyata banyak guru-guru yang saya temukan misalkan di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, Jakarta Utara, itu ada guru BK 7 orang menganggur, ada guru sejarah 6 orang menganggur.
tidak jelas dia penempatannya, jam mengajarnya apa dan mata pelajarannya apa. Jadi berdasarkan hasil lapangan seperti itu kami kira ada yang salah dengan yang satu analis jabatan, lalu juga pola rekrutmennya seperti apa. Makanya per hari ini juga kami barusan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta beraudiensi dengan bidang di PTK, Dinas Pendidikan, dan mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, menyalahkan Kemdikbud. Katanya tolong dong ke GTK-nya. Waduh, saya bilang dilempar-lempar. Ini kita nostalgia ya. Karena dari 2021 juga kita ke Dirjen GTK dilempar lagi ke daerah gitu. Ini sekarang daerah lempar lagi ke kita. Nah, kita lempar lagi ke DPR kira-kira gitu. Nah, iya benar. DPR-nya ya. Boleh dia mungkin kan karena memang dilempar-lempar ini. DPR kan memiliki peran penting dalam pengawasannya dan seperti tadi yang Ibu Ledia sampaikan, berarti memang Komisi 10 sudah melihat memang ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai mulai dari Dapodik dan verifikasi di daerahnya. Apa yang sudah dilakukan untuk pembenahan mungkin Bu dari Komisi 10? Jadi itu udah berkali-kali ya kita rapat, kita ngingetin karena ada yang menjadi kewenangan daerah, ada yang menjadi kewenangan pusat. Nah, mempertemukan ini nggak mudah. Mulai dari dulu pengajuannya, kenapa daerah nggak mau membuka kuota misalnya, karena daerah juga kemudian berpikir nanti kalau gajinya dapat dari pusat, terus kemudian tunjangannya kan harus dari daerah kan. Terus kemudian itu sudah mulai gelisah karena belum kebayang kira-kira nanti bagaimana. Sampai ada beberapa daerah yang 6 bulan guru P3K yang udah lolos ditempatin tuh nggak digaji. Tapi terus kemudian harus diperbaiki gitulah. Artinya sedikit demi sedikit kita coba perbaiki. Nah, terkait dengan data ini memang keluhannya sudah cukup banyak. Jadi proses verifikasi lagi-lagi, dan ini verifikasi ini melibatkan dinas pendidikan. Sebenarnya dinas pendidikan juga harus mau capek dikit lah ya. Kan sekolah misalnya kalau di kota kabupaten dia hanya mengurusi SD dan SMP, maksudnya bisa dirapihkan, bisa kelihatan. Ini sebenarnya jumlah jam mengajarnya gimana. Belum lagi nanti tabrakannya Elisa dengan kebijakan daerah. Karena beberapa daerah kekurangan SMP tapi nggak punya lahan sehingga sekolah SD itu di merger. Begitu sekolah di merger jadi SMP, ini kan jadi formasinya juga jadi berubah kan semuanya. Nah, itu kan perlu penataan lagi. Apakah cepat kemudian dilaporkan ke sistem di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Kalau enggak ya nanti akan mulai dari nol lagi gitu. Nah, kita tuh mengalami persoalan-persoalan yang seperti ini yang tidak cepat diantisipasi baik oleh daerah maupun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena ada kebijakan yang memang itu kewenangannya daerah kan. Ini kendalanya berarti agak lumayan rumit dan rumit sebenarnya. Jadi memang harus pertama kita nggak boleh ngandelin sistem, karena kadang-kadang kita bilang kan ini udah sistem, udah masuk ke komputer selesai. Padahal harus diupdate ya Bu ya. Justru harus tetap dicek karena faktor-faktor siapa yang memasukkan, terus kan daftar sendiri kelengkapannya dan segala macam, terus kemudian bisa jadi kesalahan, makanya faktor verifikasi itu menjadi bagian yang sangat penting, dan ketika semuanya dikumpulkan ke pusat memang pasti numpuk gitu. Kalau Mas Iman setuju dengan Bu Ledia, bagaimana Mas Iman melihat kondisi sekarang? Karena memang kan kalau kita antar koordinasi pusat dengan daerah, lah Indonesia memang banyak banget daerah memang harus dilakukan. Gimana Mas Iman? Iya, menurut saya pusat dan daerah memang harus bekerja keras. Kita memang negara yang sangat besar, guru-guru kita jumlahnya juga bisa dihitung dalam satu negara sendiri lah kalau dihitung ya. Tetapi kalau tidak kerja keras ya tidak akan selesai masalahnya. Beberapa guru-guru ini juga mengeluhkan misalkan soal rekrutmen P3K ya, bahwa mereka ini diluluskan passing grade tetapi ternyata tidak mendapatkan penempatan. Sebetulnya idealnya begini ya, kalau memang tidak lulus ya tidak diluluskan saja. Kenapa harus dinyatakan lulus, sehingga mereka di ghosting se-Indonesia tuh di ghosting. Ya? Berharap dong, kok saya nggak dapat penempatan 2 tahun Mas, 2 tahun tidak menunggu kabar rekrutmen lagi, mereka menunggu di awal 2023 tuh ada 3043 yang dibatalkan. Jadi 2 tahun di ghosting, tiba-tiba batal gitu. Itu 2,5 tahun biaya hidupnya siapa yang nanggung? Oke, 2,5 tahun siapa yang, tapi ini kalau misalnya kita ngomongin di DKI Jakarta ini juga terjadi di wilayah Papua ya Mas Iman ya. Seperti kalau misalnya dalam catatan dari Kompas.id ini di Papua Barat Daya ini Bu, ada ratusan guru SMA, SMK, P3K formasi tahun 2022 yang seharusnya sudah mendapatkan penempatan di tahun 2023, juga nasibnya juga terkatung-katung karena ada perubahan kewenangan pengelolaan guru SMA atau SMK yang secara nasional ke pemerintah provinsi, tapi khusus Tanah Papua karena otonomi khusus kewenangannya dialihkan ke pemerintah kota atau kabupaten. Ini ada hampir 1.000 guru
di Pemkot maupun juga Pemkab yang belum disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi. Ini selain tadi ya Bu, sistem antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, dan juga ini kan ada lintas kementerian juga, Kementerian PAN-RB dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sebenarnya bagaimana sih Bu koordinasinya Ibu melihatnya di Komisi 10? Jadi kita sebenarnya punya PR. PR-nya tuh gini, PR-nya harusnya duduk bareng Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Ini guru ini induknya banyak. Oke. Dan Jadi, Kemenag ya Bu ya. Kemenag juga termasuk di dalamnya. Jadi induknya banyak tapi nggak duduk bareng. Gimana mau nyelesainnya? Nah ini harus disepakati karena kan kalau PAN-RB saklek pakai jamnya jam bekerjanya PNS ya, ASN lah ya, jam mengerja. Sementara guru punya spesifikasi sendiri. Apakah tidak ada misalnya semacam keluangan dan lain sebagainya? Ini yang harus diatur. Terus kemudian induknya itu kan karena ke pemerintahan daerah yang mengelola, dia harus Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian mengajarnya itu ke Dikbud. Jadi banyak induk. Nah, induknya nggak ngobrol. Kalau induknya ngobrol, itu mudah-mudahan bisa jadi lebih mudah diselesaikan. Belum lagi gini, nanti dalam satu daerah ada yang di bawah Kementerian Agama, ada yang di bawah Kementerian Pendidikan. Yang di bawah Kementerian Pendidikan dia sampai level dikelolanya oleh dinas. Tapi kalau yang di bawah Kementerian Agama dia harus ke pusat karena instansi vertikal. Tadi memang tadi harus duduk bareng, obrolin deh baik-baik gitu kan. Karena peraturan turunannya ini yang nanti akan tabrak-tabrakan dan itu sudah beberapa kali terbukti. Makanya kita minta duduk bareng. Nah, cuma nggak berhasil ya, gimana ya? Tapi sampai sejauh ini berarti belum ada duduk bareng antara Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan, Kebudayaan. Yang sampai detail, mereka untuk P3K ini duduk bareng. Mereka duduk bareng untuk P3K ini. Tapi kan ada beberapa sumber persoalan yang belum diselesaikan dalam misalnya peraturan turunan masing-masing kementerian, ini implementasinya di daerah gimana. Nah itu betul-betul harus diselesaikan supaya nanti nggak tabrakan gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini dan pastikan jangan kemana-mana, tetap pastikan Kabel Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Ya, mungkin mau langsung ke Mas Iman sendiri melihat kondisi sekarang ada yang belum mendapatkan SK banyak, atau mungkin yang penempatannya tidak sesuai, atau mungkin jam mengajarnya belum sesuai juga, bahkan ada yang mengajar hanya piket. Ini bagaimana dari teman-teman dari P2G untuk memfasilitasi ataupun mendukung untuk teman-teman guru ASN P3K? Iya, yang pertama perlu diketahui bahwa apa yang kami kerjakan ya di bidang litbang dan juga advokasi, kami mendata gitu ya, keluhan-keluhan guru di lapangan yang kalau itu kami kumpulkan sebenarnya angkanya jauh lebih besar. Jadi karena yang kami kumpulkan itu yang berani-berani lapor saja kan. Makanya kemudian kalau kami tidak bisa memakai mekanisme yang ada, audiensi dengan Dinas Pendidikan, dengan Kemdikbud, dengan Komisi 10 juga kami sering, karena kami organisasi profesi guru ya, dilindungi oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Kalau itu tidak terjadi kami akan ya tetap ada bertahap gitu ya. Ada mungkin yang agak keras, makin keras gitu, mau gimana lagi. Karena kita tidak mungkin membuat nasib pendidikan itu terlunta-lunta oleh masalah teknis yang seperti ini. Kita harus, makanya kalau ngurusin guru kok kayaknya lambat gitu ya. Ini makin keras kemana nih maksudnya? Ya ke semua pihak yang kami anggap tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Kalau dengan Komisi 10 kami sering berkomunikasi, ya kayaknya Komisi 10 juga sering bersuara ya, tapi memang kemudian kami nggak tahu ya dari Kemdikbud Ristek lalu juga dari pemerintah daerah ini memang agak susah komunikasinya. Sejauh ini sudah melakukan apa aja Mas? Tadi kan bilang Mas Iman udah melakukan audiensi dan juga bagaimana memberikan advokasi juga pada teman-teman guru P3K ini. Sejauh ini ada nggak titik cerah ataupun juga harapan yang mendapatkan respon yang diharapkan? Kalau yang untuk hari ini belum ya, tetapi dulu di 2021 kami termasuk organisasi profesi guru yang mengajukan agar ada afirmasi. Dan itu akhirnya dilakukan afirmasi. Jadi guru-guru tua yang mungkin nilainya kurang bagus dia mendapatkan nilai karena 10-15 tahun sudah mengajar gitu. Itu memang sudah kami lakukan. Tapi yang untuk hari ini sepertinya belum menyadarkan ya pemerintah bagi pusat maupun daerah bahwa
P3K ini bermasalah gitu. Karena di dalam publikasi kementerian juga dinyatakan seolah-olah ini adalah prestasi 500.000. Targetnya 1 juta dapatnya 500.000 itu kan sebetulnya jauh daripada target gitu. Dan teman-teman saya sekali lagi beberapa guru itu ada yang secara tidak langsung dipaksa menganggur karena seperti saya bilang tadi, mereka dari sekolah swasta sudah ikut P3K, sudah dipecat oleh tempat asalnya, lalu kemudian mereka menunggu sudah lolos passing grade tapi tidak di tempat-tempatkan. Apa yang terjadi? Mereka harus bagaimana bertahan hidup? Ada yang ngojek, ada yang jualan dan lain sebagainya. Artinya karena sistem tadi ya dan juga komunikasi pemerintah pusat dan daerah ini bermasalah, yang jadi korban adalah guru-gurunya. Oke. Gitu. Dari Bu Ledia Komisi 10 apa nih Bu yang akan dilakukan langkah-langkah untuk akhirnya ini kan baru yang mungkin berani mengadu misalnya teman-teman di wilayah DKI Jakarta, di wilayah Papua ataupun juga Banten mungkin menyusul, Banten juga mungkin ada beberapa daerah lain yang juga mungkin memiliki permasalahan yang sama. Agar tidak terjadi di sejumlah mengikuti provinsi yang lain gimana nih Bu? Ya, kita belum tahu apakah sebenarnya itu terjadi. Bisa jadi sih sebenarnya terjadi, tapi mereka tidak lapor. Tapi ini menjadi bagian mulai tanggal 30 besok ini kan ada pembahasan dengan evaluasi APBN ya dengan kementerian yang menjadi mitra Komisi 10. Tentu ketika kita bicara anggaran kan termasuk di dalamnya adalah programnya bagaimana dari hasil pengawasan-pengawasan yang dilakukan. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu agenda yang kita masukkan agar kemudian mereka bisa melakukan laporan secara detail sebenarnya gimana sih gitu. Sebenarnya dapat sebenarnya temuan-temuannya apa, bukan cuma sekedar jumlah. Karena secara jumlah pasti nggak akan pernah selesai. Akan selalu ada yang pensiun, akan selalu ada perubahan-perubahan, nggak akan pernah bisa nutup, tapi bagaimana kita mengantisipasinya, terus bagaimana persoalan-persoalan yang ada di lapangan itu bisa diselesaikan. Memang harus kerjasama semua, nggak bisa cuma Kemdikbudnya saja, tapi kita juga perlu tahu sejauh mana mereka menyelesaikan. Kan konon kabarnya pejabat-pejabat Dikbud kan banyak berkeliling kan melakukan sosialisasi, diskusi, penataan gitu. Nah sudah sejauh mana mereka melakukan itu? Kok masih ada yang di depan mata istilahnya? Kalau DKI kan depan mata ya, masih ada persoalan gitu. Nah ini yang bagaimana mesti diperbaiki itu harus diselesaikan semua gitu. Kalau dari Komisi 10 Bu, apakah emang hanya pengawasan atau ada mungkin penekanan yang perlu dilakukan untuk kementerian tertentu Bu? Biar ini makin cepat selesai. Kita udah berkali-kali ya melakukan rapat, mengingatkan, bahkan udah keras gitu ya, karena ternyata memang PR-nya nggak dikerjain gitu. Kalau murid nggak ngerjain PR, gurunya marah. Kalau ini nggak dikerjain, rakyat yang marah ya. Iya benar. Mas Iman, berarti harapannya mungkin terhadap dinas, pemerintah provinsi, ataupun juga kementerian terkait, dan bahkan misalnya Komisi 10 apa? Iya, pertama kami ingin melihat bahwa P3K ini adalah alternatif. Jadi sejatinya yang namanya guru pengen jadi PNS. Pengen jadi PNS karena apa? Pengen dapat pensiun. Dan P3K ini sebetulnya adalah solusi cepat, bukan solusi jangka panjang. Makanya kami sangat prihatin di DKI Jakarta, kok bisa P3K itu dikontrak setahun. Baru assalamualaikum langsung waalaikumsalam. Baru beres ngisi-ngisi tugas udah harus tanda tangan kontrak lagi. Makanya kemudian harapan kami begini, bahwa guru itu harus punya jenjang karir. Tidak ada pekerja manapun yang jenjang karir per 1 tahun. Ini tidak akan terbentuk gitu ya. Harapan mereka, visi mereka ke depan, dan kualitas mereka dalam mengajar itu tidak mungkin kita harapkan dari guru-guru P3K yang nasibnya selalu terancam setiap kontrak habis. Ini ngomong harapan ya. Jadi harapan kami kita jauh lebih baik lagi. Kalau kualitas pendidiknya jauh lebih baik, insya Allah murid-murid kita akan jauh lebih baik. Kalau Bu Ledi sendiri menanggapi dari Mas Iman tadi, bagaimana mungkin yang perlu disampaikan kepada guru ASN P3K yang masih menanti-nantikan hingga saat ini Bu? Jadi kita pertama tentu tugas kami adalah memperbaiki sistemnya, mana yang harus diselesaikan dengan terlebih dahulu. Kedua, memang kalau guru dikontrak cuma sebentar, masalahnya bukan di gurunya saja, tapi di siswanya. Siswa mereka harus beradaptasi lagi dengan gitu. Padahal ini kan pendidikan, harusnya sustain. Nah, bagaimana kemudian guru bisa mengajar dengan tenang, anak-anak bisa mendapatkan guru yang baik yang mengajar mereka dengan tenang.
Ini jadi PR besar bagi kita dan dorongan pada guru untuk selalu meningkatkan kualitasnya. Jadi semua memang harus diperbaiki. Bismillah, saya yakin sebenarnya insya Allah bisa asal semua mau bergerak. Asal semua mau bergerak, karena ini semoga bukan jadi kado pahit, tapi nanti akan ada kritik cerah dan juga nanti pasti didorong oleh Komisi 10 dan juga kementerian terkait pastinya. Terima kasih sekali lagi Mas Iman Zanatul Hairi, Kepala Bina Advokasi Guru Dewan Pengurus Nasional P2G, dan juga Ibu Ledia Hanifah Amalia, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil Jawa Barat 1. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba, pemirsa beserta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih dan sekian kabar Nusantara hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.